Kalau nenek nge-treat anak-anaknya sama nggak sih yang cewek sama yang cowok gitu? Abusement itu ya kan nggak hanya fisik ya, tapi bisa Fisik. mental juga kan. Halo, kalian sedang mendengarkan podcast Ibu dan Anak. Bersama saya Fitri. Dan saya Kiki. Lanjut lagi, kalau misalnya Mama sebenarnya lebih punya banyak teman cewek atau cowok? Teman deket gitu. Cewek sih masih. Cewek. Cewek. Tapi mau punya beberapa teman cowok juga nggak sih? Teman deket cowok gitu? Ada teman dekat cowok. Tuh, yang lagi tidur di belakang. Semoga suara ngoroknya nggak masuk ya. Ada beberapa teman dekat cowok. Waktu mama kecil justru teman main mama tuh cowok gitu. Karena jenis mainannya sih, jenis mainannya. Makanya teman-teman mainnya tuh cowok waktu kecil. Tapi begitu udah SMA, SMP itu udah mulai banyak teman cewek, SMA udah mulai banyak teman cewek gitu. Tapi waktu SD itu banyak teman cowok sih, karena teman mainnya cowok. Mainnya main perang-perangan soalnya jarang ada cewek yang mau main perang-perangan. Waktu mama kecil. Wow, mainnya udah kayak istilahnya kayak tomboy gitu lah. Waktu kecil ya, mainnya gitu. Nah waktu SMA ya baru walaupun SMP juga udah mulai banyak temen cowok, cewek sih, banyak teman cewek, main sama teman cewek. SMA juga udah banyak teman cewek. Kuliah lebih banyak teman cewek daripada teman cowok gitu. Yang deket ya, yang deket gitu. Terus beda nggak sih kayak temenan sama cewek atau sama cowok gitu? Kalau sama cewek tuh banyak emosinya ya. Gosip, ngambek, apa gitu. Tapi kalau sama temen cowok kan main aja udah, main fisik aja gitu. Jadi Nggak banyak mikir, nggak nggak banyak banyak mikir, pakai perasaan. nggak banyak mikir, cuman main aja gitu. Main waktu mama kecil kan main perang-perangan, main sepak bola, ya udah, main aja, udah fisik. Gitu. Iya. Jadi Ki juga sebenarnya Ki ya pas masih kecil banget di New Zealand kan ya rata sama lah teman cewek sama cowok, mungkin cenderung kalau yang deket banget mungkin ada temen Ki yang cewek sih ya kebetulan. Terus pindah ke Indonesia SD itu kan masa-masanya kayak kalau punya teman deket cowok tuh kayak ih pacaran padahal cuma temenan doang gitu. Jadinya dan kebetulan juga temen-temen main Kiki juga kebanyakan cewek gitu pas, jadi Kiki seringnya sama cewek sih. SMP juga kelasnya kan dipisah ya cewek cowok, jadinya ya mau nggak mau mainnya ya temenin seringnya cewek ya. SMP SMA jadinya cewek, terus baru pas lulus SMA baru kayak yang ada teman-teman banyak yang cowok juga gitu, jadi ya hampir imbang sih, tapi ya beda gitu kayak sama teman cewek sama teman cowok juga gitu. Walaupun Ki bilang nggak selalu kan suka dianggap kayak kalau cewek tuh yang lebih apa ya, suka ngegosip atau apa. Enggak, teman-teman Kiki yang cowok suka ngegosip. Terus teman-teman Kiki yang cowok juga suka ini apa kayak rasanya kita belum terlalu deket tapi kok udah ngomongin tentang dia curhat masalah keluarganya atau apa, terus Kiki kayak oh ya udah ya Kiki dengerin aja kayak gitu. Mungkin karena apa ya, mungkin karena mereka kalau ke teman cowok lagi tuh kayak yang ngapain sih kayak ngomong terlalu deep tuh, mungkin rada ngerasa gimana gitu, jadinya lebih suka kalau curhatnya tuh ke cewek kali ya, atau ke cowok yang lebih feminin gitu loh ya. Lebih apa ya, yang bukannya ini ya, tapi lebih ke arah seneng aktivitas non fisik gitulah ya, lebih seneng
ngobrol, lebih senang, bukan senang ya bener-bener cowok gitu, apa namanya, yang bener main bola, ngomongin itu, nggak kan banyak juga cowok yang nggak suka gitu kan, gitu ya. Hmm, iya. Dan di sini juga kebanyakan teman-teman Kiki yang jago masak tuh cowok. Hmm. Kalau masak itu culture kita yang bilang bahwa cewek itu yang harus masak. Tapi sebenarnya cowok itu kalau masak tuh lebih stabil daripada cewek. Kenapa? Karena cewek itu ada emosinya. Ada waktu-waktu yang dia emosinya uncontrollable kali. Jadi dia nggak stabil. Kayaknya sih. Misalnya kalau lagi datang bulan kan ini kan. Jadinya lebih emosi gitu. Jadi masakannya jadi lebih asin atau apa, ya tahu sih kali. Kalau cowok tuh kan emosi stabil rata-rata. Jadi nggak. Enggak juga mah cowok. Hah? Kenapa? Enggak juga mah cowok yang itu yang Suka masak. dia emosinya tidak stabil sekali dibanding Kiki. Bahkan kayak kita iseng-iseng ikutan yang tahu nggak mata yang tes kepribadian itu, walaupun ya belum tentu 100% fakta juga ya, tapi Kiki lebih ke thinker, terus dia lebih ke feeler gitu. Gitu. Tapi Jadi maksudnya nggak ini ya Ki, bukan emosi stabil kayak gimana sih? Jadi kalau misalnya masak itu terpengaruh ke masakan gitu loh. Terpengaruh, cewek tuh banyak terpengaruhnya gitu. Kayaknya sih, karena makanya kenapa kok chef-chef terkenal itu kan cowok. Karena lebih ya walaupun emosi nggak stabil itu, tapi nggak membawa ke masakan gitu, nggak mempengaruhi ke, kayaknya sih ya seperti itu. Tapi kalau cewek ya ini sih ya agak pengaruh ke masakan itu lebih tinggi kali ya. Nggak tahu sih kenapa kok chef-chef tuh banyak kan cowok. Selain juga pekerjaan masakan, untuk masak yang banyak itu kan memang butuh tenaga yang besar ya, jadinya butuh cowok sih gitu kali. nggak tahu sih. Kali. Let's just agree to disagree. Oh nggak tahu juga sih kali ya. Soalnya chef-chef besar, kalau bahkan Ki di Padang itu kan cewek itu kan memang berperan di belakang gitu ya, di dapur kayak gitu ya. Tapi kalau rumah makan Padang yang tukang masaknya cewek jarang banget. Jarang Oh banget. iya. Rumah makan Padang tuh yang tukang masaknya cewek itu jarang banget. Rata-rata tukang masaknya cowok. Gitu. Bisa jadi, nggak tahu deh. Emang Tapi mungkin karena Ki ngeliatnya lebih ke mungkin cewek gini juga sih, tapi lebih sering cowok tuh kayak punya suatu kayak hobi tersendiri gitu loh, Ma. oh, Dan kalau misalnya kayak suka, kalau hobinya masak itu kayak benar-benar masak sebagai hobi banget, dan jadinya kayak lebih masak gitu. Kalau cewek kan karena oh ya I don't know. Ngerti nggak, Pak? Jadi kalau misalnya kayak misalnya ada cowok yang suka hobi musik atau misalnya hobi bola gitu, terus jadi bener-bener kayak bola gitu ya. Iya nggak? Ngerti nggak sih? iya. Jadi kalau cewek itu isi pikirannya banyak gitu, penuh gitu. Lebih bercabang gitu. Kalau cowok isi pikirannya lebih fokus. Kali. Bisa jadi sih. Ya, tapi ya dua-duanya dibutuhin sih, kayak misalnya dalam mengambil keputusan sesuatu mungkin ada lebih kayak ada sisi kalau misalnya cewek-cewek lebih ke ini gimana kalau misalnya apa ya, mikirin ke lain-lainnya, misalnya ada potensi ini terus mikirin nanti bisa potensinya dikembangkan ke sini. Kalau cowok mikirnya cuman udah potensi ini, lakukan ini, terus cek gitu, goalnya ini cek gitu. I don't know. Kali. Tapi Ki kadang suka keselnya sama
ngelihat kayak sudut pandang apa kayak ngeliat cowok-cowok terus yang sukanya bilang kayak ih cewek rempong gini 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 gini, tapi emang mereka milihnya cewek yang kayak gitu gitu. Kiki soalnya tahu Kiki punya banyak teman cewek, banyak juga kok yang nggak rempong tapi ya cowoknya milih ceweknya pengen yang kayak gimana ya dapatnya yang rempong ya. Ya, enjoy it. That's your risk gitu. Gitu. Enjoy. Kan pengennya kayak cewek yang cetar, badai gimana gitu. Terus habis itu ngeluh karena rempong. Ya emang pengennya kayak gimana, Bu, Pak gitu. Suka kesel gitu. Atau kadang kesel juga kalau misalnya apa ya, kalau misalnya kayak udah punya berkeluarga terus kayak nganggap kayak ini nih apa ibu-ibu nih ya rempong nih ya, iya tapi kadang emang tugas-tugas laki-lakinya nggak bisa ngurus sendiri gitu terus habis itu dilempar ke ibu-ibunya gitu ya, ya gimana nggak rempong ibu-ibunya gitu. Suka kesel gitu. Iya. Ya nggak sih Pak? Hah? Ya gimana ya, ada cowok yang meremehkan itu kan kayak ngeremehin gitu ya, cewek gini ya gini gitu. Ya kalau nggak mau cewek gitu ya urus aja sendiri gitu kan gitu. Ya yang kayak Kiki gitu, kalau nggak mau cewek gitu ya carilah cewek yang nggak kayak gitu kan. Jadi kalau nggak mau cewek yang apa-apa rempong ya banyak kok cewek-cewek yang nggak rempong gitu, tapi kalau maunya cewek itu ya itu konsekuensinya gitu. Itu masalah yang rempong mungkin cowoknya kali ya. Iya, tapi dipindahkan ke cewek terus nyalahin ih cewek kok rempong, kan kesel. Cowok juga banyak kok yang rempong, banyak banget. Jadi maksudnya itu bukan karena cewek atau cowok sih, itu memang orangnya aja yang rempong gitu, bukan karena cewek cowok. Terus ke zamannya mama ini nggak sih kayak dibilang kalau nenek nge-treat anak-anaknya sama nggak sih yang cewek sama yang cowok gitu, kayak atau dibilang kayak yang cewek nggak usah sekolah tinggi-tinggi gitu, atau harus sekolah tinggi-tinggi semuanya, kayak gimana gitu? Beda. Itu beda. Oh gitu. Bedanya adalah kayak misalnya nih ya, kalau yang makan cowok duluan yang makan, cewek makan belakangan. Gitu. Kalau yang bahkan mama sama adek mama kan cowok, adek mama duluan gitu. Iya. Apalagi adek mama anak bungsu. Jadi treatment buat anak bungsu cowok pula itu sangat berbeda sih ya. Jadi ya memang mungkin karena anak bungsu atau mungkin karena cowok, ya adik mama lebih mendapat perhatian sih ya. Misalnya kayak mainan, dia lebih dapat mainan, dibeliin mainan. Kalau mama mainannya bikin sendiri misalnya kayak gitu. Ya kayak gitulah. Tapi nggak ngerti juga apa itu karena mungkin karena bungsunya atau karena cowoknya, nggak tahu. Tapi kalau cowok memang favoritin aja gitu. Tapi kalau cowok memang diperlakukan lebih istimewa gitu. Kalau yang nyuci baju tuh cewek, yang ngurusin dapur tuh cewek. Jadi kebagian tugas-tugas dapur, tugas itu tuh cewek gitu. Kalau cowok itu ya, kalau cowok nggak nyuci piring habis makan nggak masalah. Kalau cewek masalah gitu. Ya kayak gitulah, kalau makan cowok duluan yang makan, cewek makannya belakangan. Setelah cowok makan baru makan cewek gitu. Apalagi dulu rumah mama kan selalu penuh ya, banyak orang, cewek itu makan setelah cowok. Sampai sekarang juga masih kayak gitu kok. Kalau misalnya rame-rame itu cowok duluan yang makan, disuruh makan gitu, cewek belakangan makannya gitu. Iya, apalagi kalau kepala keluarga biasanya bapak harus duluan. Iya, kalau bapak gitu sih ya. udah pasti. Terus bapak. Bapak sih udah pasti duluan gitu. Ya diistimewakan lah gitu. Tapi yang ini sih kalau misalnya makan tuh ya
Kecuali kalau ruangannya cukup, nah itu boleh barengan gitu ya. Tapi kalau ruangannya nggak cukup, biasanya ya cowok duluan yang makan, terus cewek belakangan, gitu. Terus mama kenapa, ya Ki kan nggak punya saudara sih ya. Tapi di keluarga yang mau bangun mama emang udah mikirnya nggak mau kayak gitu, atau ya prakteknya aja nggak kayak gitu, atau gimana sih? Sebenarnya gini, mama tuh punya prinsip dari dulu ya sampai sekarang mama masih pakai gitu ya. Kalau mama nggak suka mama diperlakukan seperti itu, mama nggak mau memperlakukan orang lain seperti itu gitu. Berusaha untuk nggak memperlakukan orang lain seperti itu. Itu aja sih. Jadi kayak mama nggak suka dibedakan gitu ya. Jadi mama juga nggak membedakan gitu loh. Berusaha untuk nggak membedakan gitu. Jadi kalau mama nggak suka diperlakukan seperti itu, ya mama juga nggak memperlakukan gitu. Gitu sih. Jadi kalau karena mama nggak suka, kok dibeda-bedain sih mama dengan yang cowok-cowok gitu ya. Jadi mama nggak memperlakukan itu ke keluarga mama. Maksudnya ya tetap aja mama respect papa sebagai kepala keluarga gitu, sebagai suami mama. Tapi kita equal aja. Papa, Kiki juga lihat kan, papa juga nyuci piring, papa juga melakukan hal-hal lain gitu. Bahkan waktu Ganti popok anak. gitu, ganti popok anak, beres ngepel, bahkan papa lebih bisa bersih-bersih daripada mama kan. Iya, jauh lebih jago gitu. Ganti spray mendingan papa yang ganti spray daripada mama. Kalau mama ganti spray, habis ganti spray kok masih berantakan aja. Kalau papa udah bersih, rapi. Ya kayak gitu. Iya. Jadi tapi apa ya, respect papa tetap respect papa, tapi yang lainnya sih equal ya. Maksudnya sama-sama dalam rumah tangga gitu. Cuman kalau ke dapur sih mungkin mendingan mama yang ke dapur ya daripada papa yang ke dapur. Banyak gayanya papa itu ke dapur. Kiki tahu sendiri kan gaya papa ke dapur gimana. Walaupun papa bisa ke dapur mah. Iya. Soalnya kebanyakan teman-teman Kiki ayahnya kalau misalnya ibunya lagi nggak ada, ya udah cuman order makanan aja gitu. Ya walaupun sekarang mudah juga ya, nggak masalah gitu. Tapi kayak ayahnya nggak ada yang bisa masak gitu seringkali, atau cuman bisa masak mie doang gitu. Kalau papa sih bisa ke dapur, sangat bisa ya, sangat bisa. Tapi mama lebih memilih mama yang ke dapur, papa yang beres-beres habis itu. Tapi gimana kalau misalnya Kiki nikah nih, terus ternyata keluarganya patriarki gitu, jadi Kiki yang disuruh di dapur aja, kayak zaman dulu lah, kayak urusan wanita cuman dapur, sumur, dan kasur. Terus kalau misalnya Kiki diperlakukan kayak gitu, mau bakal kayak gimana? Kalau Kiki happy ya nggak apa-apa. Kiki happy maksudnya mama ya itu pilihan Kiki, dan Kiki happy dengan kondisi seperti itu ya nggak apa-apa gitu. Tergantung Kikinya sendiri. Kalau mama sih lebih suka kalau semuanya itu sama ya. Maksudnya kan kita manusia, sama-sama berkontribusi gitu terhadap kehidupan gitu. Terlepas dari apakah dia wanita itu bekerja atau enggak, tapi dia kan berkontribusi, jadi dia juga sebaiknya diperlakukan equal gitu. Maksudnya bukan berarti di rumah dia misalnya nih ya, misalnya menurut mama sih ya, kalau memilih untuk nggak bekerja di kantor misalnya, hanya di rumah aja, ya berarti ada bagian pekerjaan di rumah sebagian besar yang dia kerjakan gitu misalnya, itu wajar-wajar aja. Sementara pekerjaan yang di luar rumah yang pasangannya yang mengerjakan, fine-fine aja sepanjang happy ya, mama lebih suka gitu. Tapi kalau misalnya diperlakukan seperti itu dan nggak wajar, ya mama sih nggak happy gitu. Tapi kalau Kikinya happy, mama bisa apa? Jadi tergantung Kikinya sendiri. Kalau Kikinya happy ya
itu pilihan hidupnya ya Kiki yang merasakan, Kiki yang menentukan masa depan Kiki gitu ya. Mama paling ya bisa memberikan pandangan-pandangan aja bahwa manusia itu sebaiknya diperlakukan sama gitu. Apakah dia wanita, apakah dia bekerja ataukah enggak, sama aja. Dia juga sama-sama manusia kok. Jadi perlakukanlah dengan baik, gitu aja sih. Apalagi pasangan hidup sendiri gitu kan. Gitu. Why? Iya. Just asking. Maksudnya kan banyak juga yang kayak gitu ya. Terus apalagi kayak Ki denger juga cerita yang kayak anak cewek satu-satunya terus nikah terus tinggal di rumah mertua. Nah, sama suaminya cuman kayak yang dia kayak ya udah awal-awal kayak berbakti sama suaminya dulu gitu. Terus habis itu kayak diperlakukannya kayak gitu sih, kayak terutama sama mertuanya gitu kan, seringkali seleknya kan kayak gitu ya. Masalah mertua. Terus habis itu mertua terus Ki kayak yang Ki takut punya mertua kayak gitu. Itu sih, tapi ya susah sih kalau kayak gitu. Sebenarnya kalau menurut Mama sih ya, kalau hidup berpasangan itu ya harus inilah ya, harus saling mengerti dulu pertama kalinya gitu. Saling mengerti. Jadi kalau saling mengerti itu dalam arti Kiki punya keinginan dimengerti dan pasangan Kiki punya keinginan Kiki mengerti gitu. Jadi bisa saling mengisi di situ gitu. Suatu rumah tangga itu kan adalah kerjasama gitu antara pasangan dan termasuk juga nanti kalau ada anak-anaknya gitu ya, kerjasama. Tapi kalau kerjasamanya nggak harmonis kan jalannya nggak mulus gitu menurut Mama sih. Tapi kalau semuanya maksudnya yang ceweknya merasa bahwa itu dia memang itulah adalah kewajiban dia dan dia happy dengan melakukan itu, dan ya fine aja gitu. Tapi kalau nggak happy ya menurut Mama ngapain dilakukan gitu. Toh kita hidup hanya sekali, masa kita menerima diperlakukan tidak membuat kita happy, sementara kita, apalagi kalau nggak manusiawi kan banyak tuh yang abusement itu ya kan, nggak hanya fisik ya, tapi bisa mental juga kan. Ya buat Mama kalau udah ada abuse itu ya harusnya sih itu udah nggak sehat gitu. Abuse itu dalam arti salah satu merasa menderita gitu kan, gitu kan. Apakah dia secara fisik ataukah tidak, bukan fisik kan, tapi salah seorangnya menderita. Menurut Mama sih itu udah nggak sehat. Walaupun ada aja sih orang yang walaupun udah di abuse, apakah secara fisik ataukah secara mental masih tetap aja bertahan, itu ada aja sih. Ya pilihan hidup juga kali ya. Tapi banyak juga sih yang bilang, Ki jangan sekolah tinggi-tinggi, jangan jadi orang terlalu pintar, nanti susah dapet jodoh gitu. Dan itu sampai sini juga di Jerman gitu ya, ada loh teman-teman Kiki juga yang bilang ya dulu cowok-cowok tuh nggak berani nikahin, cowok-cowok Indonesia nggak berani nikahin cewek-cewek yang kuliah di Jerman, soalnya mereka kayak udah terlalu mandiri gitulah gitu. Terus jadinya ada yang kayak nggak dapat jodohnya, terus habis itu pulang habis ke Indonesia untuk akhirnya nikah gitu. Terus akhirnya dia bisa nikah, terus Ki kayak terus studinya nggak jadi oke gitu. Itu kira ada culture shock ya terserah sih orang mau pilihannya kayak gitu, pilihan hidupnya gitu ya nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa sih. Tapi kayak yang kalau gitu ngapain ke Jerman in the first place gitu. gitu. Orang punya pandangan yang macam-macam sih ya Ki. Ada orang punya pandangan bahwa ya tujuan hidup tuh ya untuk nanti menikah, punya anak, udah gitu.
Buat mama sih lebih dari itu ya. Ya menikah itu adalah salah satunya gitu. Tapi banyak hal lain bahwa kita ada suatu tujuan dalam hidup kita gitu ya. Apa yang kita inginkan, kita ingin capai gitu. Nggak hanya sekedar ya hidup tuh hanya untuk menikah ya nggak juga gitu loh menurut mama sih. Kalau kayak gitu kan hidup tuh untuk menikah gitu ya. Kayak final goalnya gitu Final untuk goalnya membangun rumah menikah. tangga gitu. Terus akhirnya melungsurkan segala impian dan harapan kita ke anak-anak kita. Terus ngasih pressure anak harus sukses ya, lebih dari orang tua kayak gitu. Because that happens a lot gitu. Ya, Dan Ki iya. cukup rada frustasi dengan keadaan kayak gitu sih. Yang menggantungkan segala mimpi dan harapan ke anak tapi sendirinya tidak mencapai mimpi dan harapan dia gitu. Itu sih. Tapi kadang ada situasi dan kondisi yang nggak bisa dihindari sama orang tua juga gitu. So, I don't know. I'm not here to... Ki nggak bisa... Ki bukan orang yang bisa ngomong tentang hal itu. Ya. Ya udah. Tapi mau dulu dapat pressure untuk nikah cepet nggak sih? Soalnya kan mau cewek nih, terus mau nikah kan usianya lewat dari 25 tahun kan dulu mungkin dianggap kayaknya udah terlalu tua gitu untuk nikah kayak gitu. Ada sih pressure untuk menikah gitu ya. Begitu udah tamat kuliah, udah disuruh menikah gitu. Cuman kebetulan mama bekerja dan kerjanya cukup lumayan enak lah gitu ya. Jadi pressure-nya agak berkurang. Terus ada papa juga kan. Jadi ya nyantai-nyantai aja gitu. Dan papa lagi sekolah juga kan. Jadi ya nyantai-nyantai aja gitu. Gitu. Ada sih pressure gitu. Bahkan disuruh kenalan. Itu suratin si itu tuh kenalan. Hah? Kenapa harus mama yang nyuratin gitu. Ada sih. Si itu tuh anak si itu, anak si anu. Aduh. Kiki mau juga nggak mama gituin? Ki ada tuh anak teman mama. Oh boleh. Antriannya masih terbuka kok. Bener nih. Ki ngeliat teman-teman Kiki soalnya banyak yang kayak udah pacaran cukup lama gitu ya sama pacarnya. Terus ya terutama kayak teman-teman Ki yang udah lulus kuliah gitu ya. Biasanya cewek tuh suka lebih yang ayo nih kapan nih nikah nih, kayak kok ini cowoknya nggak mau serius gitu. Sedangkan cowok mikirnya ya kalau serius kayak gimana, maksudnya kan harus mikir dulu kayak untuk duitnya, terus kayak belum siap untuk membangun rumah tangga segala macam kayak gitu. Sedangkan ceweknya kayak ngasih pressure terus kayak ini kamu kok nggak mau seriusin aku kayak gitu. Kalau Kiki pribadi sih Kiki nggak terlalu mikirin untuk itu, belum kepikiran soalnya Kiki prioritas utamanya bukan itu gitu. Dan kayaknya karena ini juga sih, karena biasanya terpengaruh sama orang tua sih. Kayak misalnya kalau orang tuanya udah nikahnya usianya muda, anaknya tuh pengennya juga nikahnya usianya nggak terlalu jauh banget sama pas orang tuanya nikah gitu. Biasanya gitu. Kalau Kiki juga kayaknya terpengaruh gitu juga, soalnya Kiki ngeliat mama juga nikahnya nggak yang usia yang gimana gitu, jadinya nggak yang usia yang terlalu muda juga, walaupun itu tidak berpengaruh ke seberapa skillful kita menjadi orang tua atau menjadi pasangan suami istri nanti gitu. Soalnya banyak juga yang kilat yang nikahnya usia yang lebih tua atau punya anaknya di usia yang lebih tua, tapi kan kadang mikirnya kalau lebih tua tuh lebih bijak, lebih tahu caranya untuk menghadapi anak kayak gitu. Nggak selalu gitu. Soalnya Ki lihat sendiri gitu, ada juga yang punya anak di usia lebih muda, dia lebih, menurut Kiki ya I'm no one to judge anyways, ya gitulah, ngerti kan? Gitu. Nggak ada ini sih ya, menurut mama sih nggak ada ketentuan bahwa seorang itu kalau begini akan begitu, nggak ada juga. Manusia itu nggak kayak benda. Kalau benda kan pastilah, kalau misalnya kalau air itu kalau
panasin dia akan memuai gitu, udah pasti gitu loh. Kalau apa sampai suhu tertentu, kalau dia suhunya diturunkan sampai suhu tertentu, dia akan Membeku gitu. volumenya akan mengecil. Kemudian begitu suhu mulai dari suhu berapa, dia akan volumenya akan membesar lagi kan, kayak gitu kan anomalinya air. Tapi itu kan benda gitu. Kalau manusia itu kan banyak banget, ada emosi, ada latar belakang, ada apa. Jadi setiap orang tuh bisa, walaupun diberikan stimulus yang sama, bisa jadi hasilnya akan berbeda. Termasuk seperti itu. Walaupun dia sama-sama cewek, sama-sama menikah usia segitu, lewat sekian hari, sekian jam, sekian menit, sekian detik sama gitu. Tapi kalau disuruh menikah di usia segitu, belum tentu sama hasilnya gitu kan. Ya kan ada pengaruh latar belakangnya, latar belakang pendidikan, ekonomi, keluarga, lingkungan, dan juga mungkin wawasan dan segala macam, itu kan banyak pengaruh gitu. Jadi nggak bisa disamakan sih menurut mama sih. Ya bisa-bisa aja, ya bisa-bisa juga enggak gitu. Bisa-bisa aja yang lebih muda yang lebih baik, bisa aja yang lebih tua yang lebih baik, ya sama aja gitu. Kalau orang lain yang melihat kan, ngapain sih anak cuman satu, kerja tunggang langgang gitu sampai gimana gitu, buat apa kan, banyak kan orang ngomong kayak gitu. Kalau menurut Kiki sendiri, dari sisi Kiki sebagai anak gimana?